Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaih. Sinina selesera seleku yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah agama yang penuh hikmah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Gurta Muhammad Yusuf Esos MA. Mari kita simak. Bola mi balu na ciya tarala suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk rogagan na melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba iya nak kana makana wa isa na iya buat tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Videonya sedikit panjang jadi kita siapkan kopi dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Itu pat tasawuf dia nak burah ko malasay. Kalau hikmah mabura. Bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dan itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan bita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitau dosa ana nasusu ko Allah taala. Jadi mariomi ko malasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan nasiulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang yung malasa kasi alam ni ramagam na po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak pak mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malasaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia sama tu minta umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir, gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak rasa berdoa, ibu ya aku ya lasai bila sapat calang, tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasak. Ya aku ya lasai bila sapat tambah tepok, talenga asa baraka mulai. Kalau ikut ujian, ya aku ya lasai bila sapat susu dosa, aja tapasawi lasaku pun narekodin opaci dosaku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu buku WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmad, angin merah. Ia na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmad. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi itu akan natopona Imam Husain. Nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya. Maka daki di mesengo. Mimisan tau.
Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alindrungan ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di dalam pintu. Maka dia tomatot dari rupi mali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan. Kalau dalam Fadilah Amal, ini hasan. Agaknya Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah agak-agak kui pigau natolak dalai 40 sol. Jangan lupa bagikan Nomor video ini sandar di daun pintu. Saudara seiman kita. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Ibu jujur na. Itu. Terutama makun raya. Dastar na. Kau kacang kiri nala ng kauna. Dastar na binagatak. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolo. Ya bana tu malulukan. Maka dai hurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa malulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta izin. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu. Ya pernah di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu jangan lupa Jumat. ngopi dulu Atau Kamis sore. Iya kau asosining ni natok bak tawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis,
baru jari tengah, baru jari karingking, baru ibu jari, agak nasa. Ia tu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matopak kan gue pak kata cara. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu pun apa matopak. Supaya ia rokan kuih laga kuat takalemu dia dapat tu masih kiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan kuih. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampai nabi tanat yangi matopak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emondo. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batena anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motor tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye. Makodam makan alabando cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nak padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru Tak dia sudah khatam, Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Uranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia kita. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka to pak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Makanya kibuaki mihrab, biasanya mihrab on rumah sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki mas sempajang ko ni rotama sampai jasuna. Miki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan
Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Pak Bu, Nabi Zakaria digaga anaknya, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala min maliko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki unrod mihrab mengilodo. Makanya tu unrod imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kesantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru tak. Mereka di guru. Mereka rewot, dari guru tetap ke dalam ini. Ewanan kagudong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngala mana ni na dale mo to. Ang kasilo milo maka si urut tapur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilui pole. Itu Al-Qur'an. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko na Zakaria. Kadira ka na ima ka tahu mana ji. Malo nak makunray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiboragi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah imannya 2 lapis. Itu kok itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah memang kita nak cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na Nabi Isa to denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara pa nalacak boleh saliwa. Na paling nama tani kunci na denasu. Upi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kuridalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kadurian mo kuno tanya betul durian. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinran masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makunra-kunray mo, manang kagagaw ko ilalang, ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agasana, anna laki hasa, maka da huwa min indillah, anna Allah yubassyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tappa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupong Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima. Magi ya nak makun-kunra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sabar. Iya onron nya makanya. Na sure na petu makala asuko ko tunia tama. Sure mas sunurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan. Aga nilaw.
Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak pun. Matangangi tato masampajan ni lodok langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o ko korota milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Udah itu kembali dalam beri macam aja lari kilo-kilo nak kadira. Angkat temu kadira lari kita mau kamar, baru kita mau kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dijawab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas. Jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama. Konra milodong kami namakannya. Minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas. Bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktubah. Sudah sholat. Fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan
namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa, dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang, ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau kulalang. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru Jangan biasa lupa like, sikir atau apa. subscribe. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri teh maka ada baca apa ogi. Ada 5 cawe dibantu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke arah atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning.
Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di semesangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngamennya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino tacinay tilawi talisarukon. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino macinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat toka pongo ko sori mondri. Aja ta calla ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasawuf. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan itu nama masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak amalan yang bisa kita amalkan dan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'mal nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Alhamdulillah.